Anda yang menyukai sebuah kecepatan, pasti tidak asing lagi dengan deretan mobil tercepat di dunia saat ini. Misalnya saja, Koenigsegg Agera RS. Pada mobil besutan dari Koenigsegg memang sudah diketahui memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Selain itu, juga terdapat banyak lagi beberapa produsen mobil yang menciptakan mobilnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bugatti Veyron Supersport. Mobil ini pertama kali diperkenalkan ke hadapan publik pada tahun 2012. Dengan bodi yang sungguh gagah, Bugatti Veyron Supersport memiliki 1.200 tenaga kuda atau dapat mencapai kecepatan paling tinggi yaitu 430 km per jam. Mobil ini dibanderol dengan harga 2,6 juta dolar Amerika atau sekitar 34 miliar rupiah. And he's off, and just look how fast that thing fires off the line, smoking all four tyres. Okay, first corner, simply flies into there. It's almost cartoonishly fast. It's just insane. Devil 16, mobil yang diproduksi di Abu Dhabi. Tak tanggung-tanggung, mobil ini memiliki 5.000 tenaga kuda atau dapat mencapai kecepatan paling tinggi yaitu 560 km per jam. Mobil ini dibanderol dengan harga 1,6 juta dolar Amerika atau sekitar 24 miliar rupiah. Bugatti Chiron. Dengan penampilan yang mewah dan perkasa, Bugatti Chiron pertama kali diperkenalkan ke hadapan publik pada tahun 2016. Mobil ini memiliki 1.500 tenaga kuda atau dapat mencapai kecepatan paling tinggi yaitu 463 km per jam dan dibanderol dengan harga 2,4 juta dolar Amerika atau sekitar 34 miliar rupiah. Hennessy Phantom GT. Mobil ini memiliki bobot 1.244 kg dan mesin 7,0 liter VH turbo ganda bertenaga 1.244 HP pada 6.000 RPM. Mobil yang diproduksi di Amerika ini mampu mencapai kecepatan paling tinggi yaitu 434 km per jam. Hennessy Phantom GT sendiri dibanderol dengan harga 1,4 juta dolar Amerika atau sekitar 18,3 miliar rupiah. Setiap negara berlomba-lomba untuk memperkuat persenjataan militernya. Bukan bermaksud untuk persiapan perang, namun semakin kuat persenjataan militer suatu negara, maka negara itu akan semakin disegani. Selain memperkuat armada perangnya seperti tank, kapal perang, dan pesawat tempur, ternyata ada negara yang juga memperbaharui alat pelindung bagi pasukannya sehingga bisa meminimalisasi kematian bagi pasukannya. Untuk itu, Top Highlight mencoba menelisik beberapa baju pelindung untuk para tentara militer yang kecanggihannya membuat kita tercengang. Amerika Serikat dikabarkan sedang mengembangkan baju perlindungan super agar memiliki ketahanan super. Proyek ini disebut Tactical Assault Light Operator Suit atau disingkat TALOS yang menjadi baju perang tentara Amerika Serikat. Dengan baju ini, tentara bisa membawa beban yang lebih berat dan tentu saja kebal terhadap peluru. Bagi US Army, pembuatan TALOS ini sebagai upaya menciptakan pasukan seperti Iron Man. Tujuannya untuk meningkatkan mobilitas tinggi serta perlindungan personal masing-masing tentara. TALOS ini juga dilengkapi komputerisasi seperti yang ada di film Iron Man yang berguna untuk pengawasan dan pendeteksian kondisi tubuh para tentara maupun kondisi lingkungan di mana tentara berada. Baju perang ini akan dibekali sistem pengecekan medis yang akan memonitor keadaan medis si pemakai seperti kadar oksigen luka yang dialami dan kerusakan elektromagnetik. Selanjutnya, baju anti ledakan.
Ledakan ranjau yang dilintasi tentara wanita Rusia, Victoria Kolesnikova ini ternyata tidak membuatnya luka sedikit pun. Bahan pakaian yang dikenakannya tidak tercabik. Ini merupakan uji coba baju perang anti tembak dan ledakan ranjau serta bom mortir. Tentara wanita tersebut tidak terluka atau tergores sedikit pun. Jadi inilah baju tentara teknologi terbaru buatan Rusia yang pertama kalinya di dunia. Tak hanya melindunginya dari peluru, namun juga melindunginya dari ledakan dan api. Berikutnya adalah Rednick 3. Rednick adalah sistem peralatan pelindungan dan juga alat komunikasi tercanggih. Ini terdiri dari 40 elemen pelindung serta pendukung kehidupan yang memungkinkan tentara mendapatkan informasi yang terus diperbaharui tentang situasi di daerah pertempuran. Sampai saat ini, tidak ada peluru yang bisa menembus baju Rednick. Kelakuan orang terkaya selalu menarik perhatian. Tidak hanya dari kekayaan, tapi juga kebiasaan yang kerap dilakukan. Ada yang tetap hidup hemat dan bijaksana membelanjakan uangnya. Ada juga yang ingin merasakan membuang uang untuk hal-hal yang mungkin akan Anda anggap tidak penting. Jocelyn Wildstein, seorang sosialita yang menikah dengan orang kaya ini, mendapatkan sebagian kekayaan dari mantan suaminya tersebut. Alih-alih dimanfaatkan dengan baik, Jocelyn memilih untuk menghamburkan uang tersebut. Dia menghabiskan uang 600.000 US dollar atau setara 8,28 miliar rupiah hanya untuk tagihan telepon, makanan, dan anggur untuk dihabiskan sendiri. Selain itu, Jocelyn juga menghabiskan jutaan dolar Amerika untuk operasi plastik yang membuat dirinya kini punya wajah seperti kucing. Kelakuan aneh yang dilakukan oleh miliarder dunia lainnya yaitu mengkoleksi kumbang. Hal itulah yang dilakukan oleh David Rockefeller. Pria yang meninggal di usia 101 tahun ini, semasa hidupnya memang diketahui sangat terobsesi oleh serangga, khususnya kumbang. Hal itulah yang membuatnya rela menghabiskan uang jutaan dolar untuk memperbanyak kumbang-kumbangnya. Meskipun menggunakan uang untuk hobi yang dianggap kurang penting bagi sebagian besar orang, di sisi lain, Rockefeller diketahui sebagai miliarder yang dermawan. Hal ini karena ia sudah banyak menyumbangkan kekayaannya untuk museum seni dan juga artefak. Miliarder dunia yang duduk di posisi pertama Forbes, Jeff Bezos, rela merogoh koceknya dalam-dalam untuk membuat jam raksasa. Bos Amazon ini diketahui menghabiskan uang sebesar 42 juta US dollar atau sekitar 577 miliar rupiah untuk mendanai sebuah pembangunan jam raksasa yang ada di dalam sebuah gunung di kawasan Texas, Amerika Serikat. Dengan uang yang sangat besar itu, diketahui kalau jam besar ini akan terus hidup bahkan hingga 10.000 tahun. Tidak terasa kita telah melewati bulan Ramadan dan kini saatnya kita merayakan hari kemenangan. Meskipun tradisi mudik dilarang karena alasan pandemi, ada tradisi lain yang bisa dilakukan di rumah. Kita masih bisa makan ketupat, makan opor ayam, dan masih bisa memberikan THR atau menerima THR. Mudah-mudahan kita masih bisa bersyukur setelah selama sebulan kita berpuasa. Kemudian untuk tradisi-tradisi di hari Lebaran ini bukan hanya ada di Indonesia saja, melainkan di negara lain juga ada tradisi bahkan terbilang cukup unik.
Untuk itu, Top Highlight mencoba melihat beberapa tradisi unik di hari Lebaran di dunia. Yang pertama adalah tradisi unik merayakan Lebaran di negara Turki. Di Turki, Lebaran disebut dengan Lebaran Şeker Bayramı. Tradisi unik di negara ini identik dengan permen dan coklat yang akan dibagikan kepada anak-anak yang berkunjung ke rumah. Dan biasanya, anak-anak akan mencium tangan dahulu, baru dibagikan coklat dan permen yang lezat. Selanjutnya, tradisi Lebaran di negara Afghanistan. Di negara yang masih berkonflik ini, ternyata ada tradisi yang cukup unik. Setelah melaksanakan sholat Id, lanjut melaksanakan tradisi Tok Jangi atau adu telur rebus. Mereka akan berkompetisi untuk memecahkan telur rebus. Jika telurnya pecah, berarti dinyatakan kalah. Cukup unik ya. Kemudian tradisi unik Lebaran di negara Mesir. Setelah melaksanakan sholat Id, mereka akan berkumpul di suatu tempat dan sama-sama memakan ranja, yakni makanan khas dari Mesir yang terdiri dari ikan asin dan juga acar. Serta Mesir juga mempunyai tradisi unik lainnya, yaitu melepas beribu-ribu balon ke angkasa. Lanjut ke Tunisia. Warga Tunisia setelah sholat Id langsung bersilaturahmi, namun bedanya Lebaran di Tunisia, masyarakatnya akan diisi oleh tari-tarian yang diiringi musik yang meriah. Kemudian mereka lanjut memakan roti khas Tunisia, baklawat, dan kaat yang super lezat. Indonesia merupakan negara yang sangat beraneka ragam, mulai dari suku, budaya, makanan, dan hal lainnya. Negara Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah yang banyak dipengaruhi negara lain, sehingga menghasilkan budaya yang unik dan menarik. Namun tahukah Anda, ternyata banyak sekali hal menarik dari negara Indonesia. Keajaiban dunia terletak di Indonesia. Beberapa tempat dinobatkan sebagai keajaiban dunia. Termasuk salah satunya adalah Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini merupakan peninggalan agama Buddha dan namanya sudah sangat terkenal di dunia. Sebagai peninggalan Raja Samaratunga, candi-candi di Borobudur sangat megah dan membuat para traveler dunia terpesona. Keunikan candi ini terletak pada susunan batu yang indah sekaligus unik. Hingga saat ini, Borobudur masih digunakan sebagai tempat ibadah umat Buddha. Terutama saat Hari Raya Waisak, umat Buddha datang dari berbagai wilayah di Indonesia akan melakukan ziarah dan melakukan ritual keagamaan di Candi Borobudur. Mempunyai keragaman suku bangsa terbanyak, fakta unik tentang Indonesia yang membuat orang terkesima adalah banyak suku dan budaya di Indonesia. Bayangkan saja, ada berapa banyak suku yang ada di Indonesia, dan setiap suku memiliki kebudayaan masing-masing yang semakin menambah kekayaan Indonesia. Hampir setiap wilayah di tanah air memiliki kebiasaan unik dan berbeda dengan daerah lainnya. Ada 740 suku yang ada di Indonesia dan semuanya hidup rukun, toleransi dengan keunikan budaya masing-masing dan justru saling mengagumi. Selain itu, keragaman itu juga menghasilkan pakaian adat yang berbeda setiap daerah. Semuanya hidup damai dan membuat banyak orang memuji Indonesia. Negara kepulauan terbesar di dunia. Selain kaya akan budaya, Indonesia juga memiliki banyak sekali pulau. Dari Sabang sampai Merauke, semua berjajar daerah berbentuk gugusan yang menarik. Setiap pulau pun menyimpan keunikan masing-masing yang seringkali dianggap surga bagi para wisatawan. 3 pulau dari ratusan pulau di Indonesia menjadi 3 pulau terbesar di dunia, yaitu Papua yang memiliki luas 786 km persegi dan menjadi pulau terbesar kedua di dunia, disusul dengan Kalimantan dengan luas 743 km persegi dan Sumatera yang memiliki luas 443 km persegi.
memikirkan tentang tempat-tempat menarik dan misterius di seluruh Jepang yang bisa Anda jelajahi, ada sejumlah nama yang harus dihindari, baik itu tempat yang terkait dengan pembunuhan mengerikan, membuat hilang pejalan kaki, atau terlalu berbahaya untuk didekati. Banyaknya orang yang melakukan harakiri atau bunuh diri di masa lalu membuat Jepang menjadi negara yang angker di dunia. Pasalnya, ada sejumlah tempat yang terpaksa harus menjadi hunian arwah-arwah yang penasaran ini. Ada yang menjadi korban pembunuhan, bunuh diri, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Terowongan tua Chusetsu. Terowongan tua ini dahulu sering dijadikan tempat pembunuhan dan rumor mengatakan bahwa setiap ada yang masuk dan melewati terowongan tersebut, kalian akan mendengar suara-suara yang berkata seperti berhenti dan tolong. Mengerikan bukan? Berikut di bawah ini adalah video dari orang pemberani yang mencoba berjalan masuk ke terowongan tersebut. Pulau Hashima. Pada tahun 1974, semua penduduk pulau bekas tambang ini dievakuasi dan setelah itu pulau menjadi kosong, tidak satu jiwa pun yang ada di pulau itu. Mengapa semua orang meninggalkan pulau ini? Juga semua bangunan dibiarkan menjadi bangunan tua dan hancur berantakan? Ada apa sebenarnya di pulau tersebut? Apakah Hashima Island benar-benar berhantu? Banyak orang-orang mengatakan pulau itu berhantu. Iya, tentu saja. Pulau yang ditinggalkan dikelilingi oleh gelombang raksasa yang terlihat sangat menyeramkan. Dan banyak para pekerja yang dipaksa untuk kerja sebagai buruh tambang batu bara di sana. Selama Perang Dunia Kedua, banyak orang China dan Korea dipaksa menjadi pekerja di pulau itu. Itu merupakan aktivitas yang sangat berbahaya sehingga banyak yang kehilangan nyawa mereka. SSS Curve Okinawa. Dari namanya saja sudah unik. Konon, jika ingin menangkap beberapa foto hantu selama perjalanan Anda di Jepang, pergi ke kurva SSS Okinawa lah tempatnya. Ya, bagaimana tidak, bahwa tempat ini sering sekali muncul penampakan hantu ketika difoto atau merekam video sepanjang jalan. Konon, penyebab dari sosok tersebut karena adanya pemakaman untuk sebuah agama Ryukyuan, sehingga warga setempat juga mengatakan bahwa rumor yang beredar ketika berada di tempat ini, tubuh terasa berat seperti menopang seseorang. Reruntuhan Doryodo Tokyo terletak di Taman Otukayama di Hachioji, Tokyo. Tempat ini adalah situs dari sebuah kuil yang dulunya sangat populer, namun dibongkar pada tahun 1983 karena banyaknya peristiwa bunuh diri di sana. Dimulai dari seorang wanita tua yang dibunuh juga pada tahun 1973. Ada mayat seorang mahasiswa ditemukan di sini setelah dibunuh oleh seorang profesor. Konon, suara tangisan minta tolong kerap terdengar di daerah ini. Air terjun dikenal sebagai surga dunia dengan segala keindahannya, mulai dari airnya yang jernih dan tenang sampai keindahan alam di sekitarnya. Namun di balik keindahannya, banyak air terjun di Indonesia yang menyimpan banyak misteri sampai cerita mistis. Cerita mistis ini terus berkembang di masyarakat sampai sekarang. Air terjun Sri Getuk juga disebut sebagai air terjun Selempret. Nama Selempret sendiri berasal dari legenda yang ada di desa Bleberan. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, air terjun ini merupakan pusatnya para jin dengan pimpinan jin Anggo Menduro. Air terjun ini bermula dari 3 sumber mata air, yaitu Kedung Poh, Ngandong, dan Ngumbul. Ketiga sumber mata air tersebut mengalir menjadi satu dan membentuk butiran-butiran air yang jatuh dari tebing bebatuan karst yang tandus. Air terjun Sri Getuk memiliki tinggi sekitar 25 meter dengan 3-5 terjunan air terjun tergantung musim. Air terjun Madakaripura merupakan air terjun tertinggi kedua dan populer dengan sebutan air terjun abadi karena curah airnya tidak pernah berhenti meski musim kemarau panjang sekalipun. Selain terkenal akan keindahannya, air terjun Madakaripura yang terletak di Kabupaten Probolinggo ternyata juga menyimpan kisah mistis tersendiri. Salah satu yang paling terkenal adalah kemunculan harimau putih. Berdasarkan kisah dari warga sekitar, harimau putih itu menjadi penunggu air terjun yang terkenal memiliki hubungan khusus dengan patih Gajah Mada. Sosok mistis tersebut disebut kerap muncul di beberapa bagian air terjun tiap tahunnya.
Berada di ketinggian 1200 mdpl, air terjun dengan tinggi 40 meter ini memiliki aura mistis yang dapat dirasakan siapapun yang berkunjung ke air terjun Kedung Kayang ini. Aura mistis akan semakin kental terasa pada malam Jumat Kliwon di bulan Suro. Menurut cerita yang beredar, pada malam itu dari kawasan tersebut sering terdengar suara atau alunan gamelan Jawa yang nyaring. Selain Jumat Kliwon, waktu istimewa di kawasan itu terjadi pada Kamis Wage. Di hari tertentu akan terlihat banyak kera yang berkumpul di atas Kedung Kayang. Beredar pula cerita bahwa beberapa kali air terjun ini menjadi lokasi bunuh diri seseorang dengan melompat dari atas air terjun, sehingga cerita tersebut menambah kesan angker di air terjun ini. Tidak ketinggalan pula cerita yang beredar bahwa pengunjung beberapa kali melihat penampakan sosok gaib di atas bebatuan, terutama mereka yang terlalu malam berada di air terjun Kedung Kayang.